Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali kita berjumpa di channel Indra Official. Pada kesempatan kali ini, sengaja di alam terbuka, kami hadir di depan semuanya. Mudah-mudahan pada saat kami hadir bersama sahabat semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mereaction sebuah kejadian viral dalam beberapa hari ini, yaitu kasus seorang menantu perempuan yang berumur sekitar 24 tahun dengan tega membunuh mertuanya secara terencana karena dia mengajak orang lain untuk membunuhnya dengan imbalan uang sekitar 15 juta rupiah. Bagaimana kisahnya sahabat semuanya? Mari kita lanjutkan, dan sebelum itu silakan dulu bagi sahabat yang belum menekan tombol subscribe, silakan ditekan tombol subscribe pada channel ini. Dan silakan diaktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaik dari kami, sahabat semuanya. Baik, sahabat, sebelum kita lanjutkan analisa atau reaction terhadap sebuah video kejadian viral pembunuhan seorang menantu terhadap mertua perempuannya, kita dengarkan dulu berita TV One yang membahas tentang peristiwa pembunuhan terencana yang dilakukan sebagai sebuah aksi pembegalan. Kita dengarkan sahabat semua bagaimana berita dari channel TV One. Kasus kematian Mirna berusia 51 tahun dengan modus begal pada tanggal 4 April lalu di Kecamatan Poasia, Kendari, Sulawesi Tenggara akhirnya terungkap. Ternyata kasus pembunuhan berencana ini dilakukan oleh Novi, yang tidak lain adalah menantu korban. Pelaku menyewa pembunuh bayaran dengan upah 15 juta rupiah. Namun uang yang diberikan baru 10 juta rupiah. Motif pelaku membunuh korban karena sakit hati. Rumah tangganya sering diganggu oleh korban. Terus semuanya, TV One menyampaikan bahwasanya terungkap sebuah peristiwa kejadian seorang menantu membunuh mertuanya, namanya Novi, umur 24 tahun. Dia membunuh mertuanya yang bernama Mirna, sekitar umurnya 51 tahun. Dia menyewa yang dalam kebetulan ini kenalannya waktu masih kecil tapi sudah berbeda gang tempat tinggal. Dia sewa dengan uang sebesar 15 juta rupiah. Namun baru dibayar sebesar 10 juta rupiah. Nah, kemudian dalam aksinya si Novi ini mengajak mertuanya dengan mobilnya sendiri membeli suatu keperluan. Lalu di jalan dengan skenario yang sudah dirancang, dilakukan pembunuhan terhadap mertuanya ini. Kemudian setelah itu, si Novi ini melaporkan kepada pihak kepolisian di Kendari bahwasanya mertuanya terjadi aksi pembegalan yang menyebabkan mertuanya sampai meninggal dunia. Inilah faktanya sahabat semuanya. Sebuah peristiwa yang sangat kita sedihkan, terjadi pembunuhan yang tidak sepatutnya, ya. Menantu membunuh mertuanya. Ini hal yang sungguh luar biasa menyedihkan sebenarnya. Sungguh luar biasa dosa besar yang dilakukan oleh menantunya. Terlepaslah dulu kita lihat apa persoalannya. Kenapa dengan teganya ibu mertuanya sendiri yang dia bunuh, ibu daripada suaminya. Inilah faktanya semuanya. Perbuatan pembunuhan ini dalam ajaran agama kita adalah perbuatan yang sangat dilarang. Dalam surah An-Nisa ayat 93 ini Allah berfirman tentang larangan pembunuhan. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'dalahu azaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, nah ini sengaja, apalagi ada perencanaan, maka balasannya ialah neraka jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Al-Quran surah An-Nisa ayat 93. Inilah yang dilakukan oleh seorang perempuan muda, seorang istri muda yang katanya begitu sakit hati dengan mertuanya sehingga kalap mata, tertutup hatinya, yang harus mengakhiri dengan pembunuhan. Kalau ini sudah terjadi, lihat akibatnya.
Lihat akibatnya. Mertua kita meninggal. Bahkan mungkin si saudari Novi ini menganggap nanti akan aman-aman saja. Uang habis. Apalagi sekarang terbongkar kasusnya ini. Dia ditangkap oleh polisi. Dibawa ke kantor polisi. Ditahan. Bersama dengan orang yang telah dia sewa, sahabat semua. Sewanya dengan harga yang begitu murah. Nyawa dihargai dengan 15 juta rupiah. Nyawa mertua. Na'udzubillah. Maka ini di pelajaran semuanya. Maka ingat, ketika melakukan sebuah kejahatan, apalagi pembunuhan yang dilarang ini oleh agama, jangan merasa kejahatan yang kita lakukan itu akan tertutup terus. Tidak dalam waktu yang lama. Ternyata kepura-puraan drama yang dilakukan ini akhirnya terbongkar, sahabat semuanya. Pura-pura menangis, padahal sebenarnya dialah tokoh utama, dialah dalang otak pembunuhan terhadap mertuanya ini. Kita lihat video bagaimana sahabat semuanya viral tangisnya ketika dibawa ke rumah sakit. Viral video drama menantu di Kendari menangis, mertua tewas usai dibegal, ternyata otak pembunuhan. Berikut ini video viral drama menantu di kota Kendari menangis lihat mertua tewas usai dibegal, ternyata ia menjadi dalang atau otak pembunuhan. Rekaman video viral tangisan sang menantu di rumah sakit itu kembali ramai jadi perbincangan di media sosial. Di mana awalnya, sang menantu mengaku dibegal oleh sekelompok orang. Sampai mertuanya menjadi korban gegara dihabisi oleh pembegal. Namun ternyata, kasus tersebut bukanlah pembegalan melainkan pembunuhan berencana. Peristiwa kelam itu terjadi pada bulan suci Ramadan, tepatnya 3 hari menjelang Lebaran Idul Fitri, Minggu tanggal 7 April tahun 2024 lalu. Dalam rekaman video viral yang beredar di sejumlah media anonim, terlihat sang menantu duduk histeris. Ia menangis sambil terduduk. Suara tangisannya pun nampak bergetar. Wanita yang menguncir rambutnya tersebut mengelap air matanya. Wanita berinisial N itu pun berada di sebuah ruangan yang diberi sekat tirai. Di hadapannya ada seorang pria yang juga menangis histeris sampai terbaring. Namun ternyata tangisan tersebut hanya sebuah drama. Polresta Kendari mengungkap kasus begal sadis di Jalan Madusila, Kendari, Sultra, Selasa tanggal 16 April tahun 2024. Kini menantu pun turut diamankan pihak kepolisian. Kapolresta Kendari Kombes Pol Aristri Yunarko, mengatakan, otak dari pembunuhan tersebut adalah menantu korban sendiri. Menantunya sendiri yang merencanakan pembunuhan, katanya saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com. Saat ini, menantu korban bersama pelaku lainnya termasuk dengan sosok lelaki yang beraksi sebagai pembegal di tempat kejadian perkara tepatnya di Jalan Madusila, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Melansir tribunnews.sultra.com, 2 terduga pelaku saat ini menjalani pemeriksaan di Polresta Kendari. ND diinterogasi di ruangan unit PPA, sementara CM di Subunit 4 Tidum Reskrim Polresta Kendari. Ini akibatnya gitu. Dari hasutan setan yang tidak bisa dia tahan lagi. Harusnya bisa hidup dengan bebas, dengan baik. Nah, tapi karena sudah lupa menghabisi, akhirnya terbongkar. Nah, kalau begini, bagaimana sahabat semuanya? Ya masuklah ke dalam tahanan. Nanti diproses hukum. Karena kan yang berencana pembunuhnya, tentu nanti akan dihukum berat sesuai dengan aturan di negara kita. Kita salut dengan Pak Polisi kita di Kendari, yang bisa dengan cepat, sigap, bisa mengungkap kasus pembunuhan ini. Sahabat semuanya, kita lihat bagaimana Bapak Polisi kita menggambarkan, sehingga sampai nanti kasus ini terungkap, bagaimana prosesnya, kita dengarkan nanti tanggapan dari pihak kepolisian di Kendari. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari Kendari, Sulawesi Tenggara, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Fitra Yadi. Selamat pagi, selamat sore Pak Kasat. Selamat sore Mas Bayu. Baik, Pak Kasat, dalam informasi yang kami terima bahwa pelaku menghabisi korban karena merasa rumah tangganya terganggu. Terganggu dalam hal ini konteksnya seperti apa, Pak? Jadi mohon izin dapat saya sampaikan bahwa sebelum tanggal 7 di hari Minggu sebelum kejadian itu, seorang perempuan yang bernama ND itu sudah merencanakan untuk melukai keluarga suaminya, termasuk suami sendiri dan mertuanya yang menjadi korban.
Kemudian si ND ini mengajak mertuanya untuk jalan-jalan membeli kebutuhan lebaran, namun ternyata sudah melakukan perjanjian dengan satu orang pria yang berinisial NF, yang akhirnya melakukan pembunuhan di dalam mobil milik sang menantu, sehingga terjadi kematian terhadap korban yang bernama Ibu Mirna ini. Motif dari terjadinya pembunuhan ini adalah menantu ini sakit hati kepada mertua karena sering mengurus dan mengganggu rumah tangga anaknya, sehingga dilakukanlah perencanaan pembunuhan terhadap suaminya, terhadap mertuanya, yang seorang pria berinisial FF ini yang sudah dijanjikan jutaan rupiah uang dan bahkan sudah memberikan 10 juta lebih pada pelaku pembunuhan. Oke, si pelaku ini mendapatkan informasi untuk menggunakan jasa pembunuh bayaran dari mana? Apakah mereka sudah mengenal sebelumnya, Pak? Baik ya, pelaku yang berinisial NF ini adalah tetangga dari ND. Kebetulan mereka masa-masa kecilnya itu bertetangga. Namun setelah tersangka perempuan ini menikah, itu sudah di lain kompleks. Dan sudah mengenal karakter dan saling mengenal, kemudian mengajak untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap mertuanya ini, dan dirancang sedemikian rupa seolah-olah terjadi pembegalan terhadap korban. Karena sebelumnya dapat saya sampaikan bahwa salah satu pelaku perempuan ini sebelumnya melapor di kepolisian bahwa dia dan mertuanya dibegal dan mengakibatkan mertuanya itu meninggal. Setelah kami melakukan penyelidikan, kemudian kami tingkatkan penyidikan dan kami menyimpulkan bahwa tersangka sebenarnya adalah si perempuan, dan alhamdulillah di hari ke-9 setelah kejadian tindak pidana ini dapat kami ungkap dan 2 orang tersangka kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah kami tangkap, dan hari ini telah kami lakukan penahanan. Demikian. Oke. Ya, baik, sebetulnya itu tadi gambaran dari reporter TV One tentang proses bagaimana perencanaan terencana daripada saudari Novi ini membunuh mertuanya dengan menyewa gitu, orang lain sebagai pembunuh bayaran dengan balasan 15 juta rupiah. Sobat semua yang kami muliakan, nah inilah sebuah kasus kejadian yang viral ini. Mari kita ambil pelajaran untuk bersama. Nah, bahasa yang pertama, dalam kondisi apapun, betapapun sulitnya persoalan kita, betapapun kebencian yang ada pada kita, maka jangan sampai kita melakukan sebuah proses pembunuhan. Karena pembunuhan ini dalam ajaran agama kita adalah sesuatu yang diharamkan, yang dilarang. Nanti di akhirat juga nanti dimasukkan ke neraka jahanam. Allah murka pada dia. Nah, ketika Allah murka, tentu nanti kehidupan yang kita lalui adalah kehidupan yang tidak baik atau sengsara untuk masa berikutnya. Kita ambil pelajaran dari peristiwa yang sadis ini, mudah-mudahan nanti ke depan jadilah kita orang terbaik. Ketika kita ada persoalan, silahkan kita carikan solusinya. Bagaimana nanti kita minta permohonan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga semua yang kita lakukan menjadi aktivitas yang Allah ridhoi. Mudah-mudahan kejadian ini bermanfaat sahabat semuanya urusan kami ini, dan banyak maaf kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب